Sosok lelaki ajak santriwati keluar sebelum tewas akui punya ponpes. Keluarga korban santriwati Hafizah berinisial SNH, 19, yang diduga dibunuh dan diperkosa di Darupono, Kendala, mengungkap satu sosok lelaki yang sempat mendekati putrinya. Lelaki tersebut mengaku kepada putrinya berasal dari Kabupaten Pati dan memiliki pesantren. Namun keluarga tak menaruh curiga kepada sosok lelaki tersebut, termasuk ketika lelaki itu menolak berkunjung ke keluarga SNH. Ibu korban, Rohmatun, mengungkapkan putrinya sempat diajak menghadiri pengajian Habib Lutfi di Pekalongan. Putrinya pun tak begitu saja mengiyakan ajakan lelaki misterius itu, dan meminta izin langsung kepada keluarga jika ingin mengajaknya keluar. Anak saya mau diajak menghadiri pengajian Habib Lutfi di Pekalongan, tapi anak saya nyuruh dia untuk mampir ke rumah sekalian izin sama saya. Terangnya ditemui di rumahnya di Gempol Bapang RT 004, 002 Kelurahan Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendala, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Setelah ditunggu lama, lelaki tersebut justru tak kunjung datang ke rumah SNH. Entah kebetulan atau tidak, hari itu merupakan jadwal hail nenek SNH di rumahnya. Alhasil, SNH pun memilih mengikuti acara hail dan mengurungkan niatnya menghadiri pengajian di Pekalongan. Akhirnya dia nggak jadi datang. Kebetulan hari Minggu ada hail di sini, ujarnya. Sebelumnya, ibu korban, Rohmatun, sempat memergoki seorang lelaki yang tengah mendekati anaknya. Ia mengungkapkan, sosok itu mengaku berasal dari Kabupaten Pati dan memiliki pesantren. Usianya lebih tua dari anak saya juga sempat lihat chattingan anak saya dengan dia. Ngakunya orang Pati dan punya pondok, ungkap Rohmatun ditemui di rumahnya di Gempol Bapang RT 004, 002 Kelurahan Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendala, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan, kedekatan anaknya dengan lelaki tersebut berawal dari momen perkenalan lewat media sosial Instagram. Setelah itu, keduanya intens berkomunikasi saat anaknya memegang handphone. Maklum, kehidupan di pondok melarang santrinya membawa handphone. Saya tanya anak saya, katanya kenalan di Instagram sudah agak lama. Tapi lupa saya namanya dia siapa, tuturnya. Diakui Rohmatun, anaknya terbilang cukup pendiam, sehingga dirinya acap kali yang harus lebih aktif untuk mengetahui aktivitas anaknya. Ya memang anak saya itu cukup pendiam. Makanya kalau tidak saya tanyain terus, itu baru ngaku lagi dekat sama laki-laki itu, jelasnya. Sebelumnya, sosok perempuan ditemukan meninggal berinisial SNH, 19, di kebun desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu, Kendala, rupanya santriwati Hafizah di salah satu ponpes di Kendala. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kepala Desa Brangsong, Asnawi, saat dihubungi melalui WhatsApp. Enjih, yang bersangkutan mondok, katanya, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Kapolsek Kaliwungu, AKP Edi Sukamto Nyoto, mengatakan korban diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Tidak ada identitasnya saat ditemukan, katanya. Kapolsek menerangkan, mayat perempuan tersebut diduga merupakan korban pemerkosaan. Dugaan sementara korban pemerkosaan kemudian dibunuh, sambungnya.